Jadi, apa yang sebenarnya terjadi dan gimana strategi kita survival ibaratnya? Karena kita tahu ya, harga ibaratnya IDR yang naik terhadap dolar, itu bisa mengakibatkan beberapa hal. Persepsi investor asing kalau kita lihat terhadap pasar modal kita juga berkurang. Ya, kita bisa lihat capital outflow per hari ini. Dan siapa aja yang paling terdampak? Apakah investor asing? Bukan. Yang paling terdampak adalah rakyat. Ya, kenapa? Karena bahan farmasi, ya kita masih banyak sekali yang impor. Tekstil itu juga pasti terdampak. Otomotif, pokoknya industri yang bahan bakunya itu banyak bahan baku impor, ya. Dan ketika usaha-usaha ini turun, yang pertama dilakukan itu pasti adanya yang namanya gelombang PHK. Ketika gelombang PHK terjadi, daya beli masyarakat akan menurun, ya. Dan harga-harga yang kita lihat di sekitar, ya, misalnya contoh spare part tadinya harganya sekian, itu akan naik semuanya ketika ibaratnya dolar menguat terlalu jauh terhadap rupiah. Kalau mungkin secara geopolitik ya, kita udah banyak bahas beberapa video yang lalu, teman-teman udah paham apa yang terjadi di Timur Tengah, apa yang sedang terjadi di dunia, kenapa harga minyak naik sampai sekian. Tapi yang gue pengen bahas di hari ini, itu sebenarnya lebih menarik ya. Ini adalah sejarah, teman-teman. Jadi yang pengen gue bahas adalah sejarah dari rupiah sendiri. Supaya kita bisa berkaca dari masa lalu. Menurut gue orang yang bijak adalah orang yang bisa melihat masa lalu untuk melihat bahwa semua hal tuh kadang dulunya sudah pernah terjadi dan kita sebagai manusia kita melihat nih patternnya apa sih, kita pattern recognition. Yang zaman dulu terjadi, apakah ini kemungkinan sekarang terjadi juga. Jadi penting untuk kita bisa belajar sejarah. Tapi sejarah yang gue share di sini jarang kalian temukan ya di sekolah. Ini kata-kata yang gue suka banget. History doesn't repeat itself, but it often rhymes, dari Mark Twain. Jadi artinya apa? Sejarah itu kadang nggak ulang persis, tapi ada berima dia. Ya. Jadi dia rhyme. Ada kemiripan yang kita bisa cari. Bahkan gue suka pelajari sejarah ya. Nggak cuma di Indonesia, di luar negeri. Selama ribuan tahun, empire ada yang naik, empire ada yang turun. Ya. Indonesia kalau kita mau pelajari, kira-kira rupiah sekarang kenapa dan arahnya akan kemana? Bagus untuk kita pelajari rupiah itu dulunya bagaimana. Nah, ini adalah sejarah devaluasi ibaratnya dan penurunan nilai rupiah ya sejak Indonesia merdeka ya. Jadi sebelum rupiah ada, uang pertama itu namanya ori ya. Kalau ori kan sekarang bonds Indonesia, tapi ori itu dulu namanya Uang Republik Indonesia. Itu 1945 sampai 1949 ya. Indonesia itu waktu itu belum menggunakan rupiah dan ini adalah mata uang yang dipakai. Dan gue sempat hitungin, nanti gue akan tunjukin chartnya di belakang. Kira-kira perjalanan 77 tahun rupiah itu tergerusnya sejauh apa dan seperti apa. Ini ibaratnya waktu itu ya, di periode ori ini, sistem moneter Indonesia itu banyak yang belum diakui oleh dunia keuangan di luar negeri. Dan waktu itu, akibat kita baru merdeka, karena uangnya waktu itu dipakai untuk beberapa perang, dipakai untuk beberapa kampanye, kas negara itu hampir kosong waktu itu. Jadi yang harus mereka lakukan adalah mereka harus devaluasi rupiah. Jadi itu pertama kali dilakukan devaluasi rupiah, bahkan sebelum namanya itu adalah rupiah. Jadi kalau kita bisa lihat, tanggal eksaknya adalah 7 Maret ya, 1946. Devaluasi pertama ori. Pemerintah itu udah melakukan devaluasi pertama ori, atas nilainya turun 29,12%. Ya. Dari tadinya 1,88 per dolar AS menjadi 2,65. Ini pertama kali kita mengalami devaluasi. Ini bahkan waktu itu ori kayak gue bilang tadi, ini kita belum diakuin nih ya sama dunia internasional, kita udah melakukan devaluasi sendiri. Waktu itu yang terjadi ya pada ibaratnya era Orde Lama ya, itu kita defisit anggarannya udah kronis ya, kas negaranya sedikit, orinya udah didevaluasi. Akhirnya apa? Keluar nih waktu itu uang-uang pertama Indonesia, jadi bentuknya seperti ini ya. Dan di Maret 1950, jadi ini baru 5 tahun setelah merdeka, ini ada namanya Gunting Syarifuddin. Nah, kalau ini kalian mungkin ada yang pernah dengar di sekolah, tapi kalian nggak paham itu apa. Itu jadi dibagi begini kan. Nah, begitu. Yang kiri itu berlaku, tapi setengahnya. Ya. Sedangkan yang kanan ini ditukar ini buat bonds nih. Ini buat bonds. Ya. Ini setengah. Ya. Ini seperdua. Jadi uangnya literally digunting. Gitu. Yang zaman Gunting Syarifuddin. Ini adalah salah satu ibaratnya era paling kacau ya dalam pengaturan sistem moneter rupiah. Jadi dari ori tadinya didevaluasi 29% sekian, keluar rupiah, ya ini 5 rupiah langsung dipotong setengah gitu kan. Kanan bisa beli bonds, kiri nilainya sisa setengah. Walaupun ini memotong ibaratnya ini kebijakan namanya kalau di dunia ekonomi itu sandring ya. Tapi waktu itu ini sangat tidak diapresiasi oleh masyarakat dan akibatnya apa? Terjadi yang namanya hyperinflasi. Agustus 1959 ya, pemerintah melakukan devaluasi besar-besaran ya. Ini untuk menekan inflasi nih. 500 tuh diturunin jadi 50 ya, jadi bayangin.
Ini udah digunting nih, 1950. 9 tahun setelahnya, 500 tuh diturunin jadi 50. Dan 1000 itu jadi 100. Ya. Jadi tadinya punya uang 1000 terus jadi tinggal 100 uang. Tinggal sepersepuluh lagi uang. Ya. Dan 550, 1000 ke 100. Dan tadinya nilai tukar resmi itu 11,40 rupiah per USD. Ya. Berubah jadi 45 per USD di Agustus 1959. Jadi teman-teman lihat, inflasinya aja udah ekstrim banget. Dari awal merdeka, dari Ori, Gunting Syarifuddin, sampai 1959 itu udah jauh sekali. Jadi rakyat kecil itu paling terdampak. Ibaratnya ini jadi kayak ibarat seperseribu gitu uang kalian ya. Rakyat kecil tuh benar-benar terdampak di Agustus 1959 ini. Jadi kalau teman-teman tanya ya devaluasi mata uang, redenominasi mata uang, itu bukan hal yang baru. Misalnya orang bilang, oh kita mau dipotong ibaratnya 3 nolnya. Kenapa gue bisa bilang seperti itu akan dilakukan ke depannya? Ya ini belum dilakukan, tapi ke depannya pasti akan dilakukan. Kenapa? Karena itu udah pernah terjadi selama sejarah. Jadi penting kita untuk belajar sejarah. Dan titik kritikal yaitu Desember 1965 ya. Ini titik perubahan kritikal di rupiah pada waktu Orde Lama. Di tengah kondisi hyperinflasi itu nyampe 600% ya. Nah, pemerintah baru gue bilang tadi, redenominasi ya. Jadi, dulunya 1000 jadi 1. Ya. Ini orang banyak yang menderita. Ya. Tadinya lu punya uang 1000, itu jadi 1. Jadi nolnya dipotong. Ini hilang. Udah pernah terjadi. Jadi kita udah pernah sampai 1000, udah pernah dari 1000 nih, begini nih kertasnya kita, 1. Makanya penting ya untuk kita mengerti sebenarnya sistem fiat ini apa sih sebenarnya. Dan ibaratnya di emerging country seperti negara kita, perlu untuk kita ketahui sejarahnya itu mulus nggak sebenarnya. Pernah terjadi nggak devaluasi sebenarnya. Nah ini adalah era Orde Baru ya, yang waktu itu masyarakat Indonesia sebenarnya banyak yang suka dengan era ini karena mereka anggap ini era stabilisasi dan pertumbuhan. Tagline-nya itu. Dan waktu itu pemerintah Indonesia berjanji ya tidak akan devaluasi mata uang. Nah ini penting nih, berjanjinya penting nih. Agustus 1971 ya. Setelah berakhirnya nilai sistem tukar, kan kita tahu kalau di dunia itu waktu itu sistemnya Bretton Woods. Yaitu $1 itu ada gold-nya di belakangnya, tapi exactly di 1971 dunia ini berubah ya. Berubah jadi sistemnya sebenarnya petrodolar. Karena tadinya USD itu selalu ada gold-nya. Tapi mereka butuh mendanai perang Vietnam pada waktu itu ya. Richard Nixon akhirnya lepas ya sistemnya Bretton Woods. Indonesia tuh devaluasi rupiah pas ini terjadi dari 378 menjadi 415 per USD ya. Tujuannya itu apa? Menjaga daya saing dan menyesuaikan rupiah dengan kondisi ekonomi global baru. Ya. Nanti gue akan kasih tunjuk patternnya apa yang terjadi di luar negeri, apa yang terjadi di dalam internal, dan apa yang terjadi dengan mata uang kita. Ya. Jadi bisa baca petanya. Banyak yang bingung. Kok gue bisa prediksi 17.500 tuh seakurat itu dalam waktu 2 minggu? Karena hidup gue tuh pelajarin hal seperti ini.